Yo, sahabat sektor 7 dan para manual lovers. Jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Pada video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Cleaning Service Dungeon. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys, agar Mimin tambah semangat lagi bikin videonya. Yang mau traktir kopi juga boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa pada awal cerita kali ini terlihat para wartawan sedang berkumpul untuk mewawancarai tokoh utama kita kali ini, yaitu Kim Junwo, yang merupakan seorang hunter rank triple S pertama di dunia. Di sana, para wartawan mengajukan berbagai pertanyaan saat Junwo dan beberapa orang ingin memasuki sebuah dungeon untuk melakukan pembasmian. Di sisi lain, Junwo pun dalam hati dirinya berujar jika setelah sekian lama baru hari inilah dirinya mengikuti operasi pembasmian, dan merasa jika dirinya tak menyebarkan kabar apapun, namun para wartawan sudah ramai berkerumun berada di depan dungeon. Lalu merasa jika kesempatan seperti itu tak akan dilewatkan oleh para wartawan. Kemudian setelah itu, Junwo pun meminta maaf kepada para wartawan karena dirinya ingin fokus untuk pembasmian saat ini. Akan tetapi, ekspresi para wartawan itu pun seolah telah menebak jawaban yang akan dikatakan oleh Junwo itu. Jadi setelah mendengar jawaban itu, para wartawan pun terlihat kecewa dengan jawaban Junwo. Lalu dalam hati dengan arogannya Junwo berujar jika dirinya meyakini bahwa mereka pasti sudah diuntungkan hanya dengan mendengar suaranya, dan berniat akan memberikan bonus dengan mengatakan hal lain lagi. Setelah itu, Junwo pun mengatakan jika dirinya beserta dengan timnya pasti selalu memprioritaskan keamanan warga sipil, dan prinsip itu tak akan pernah berubah. Setelah itu, Junwo pun balik badan untuk segera memasuki dungeon bersama anggota timnya, dan dengan apa yang dilakukannya itu pasti citranya di depan media akan bagus untuk sementara waktu. Di sisi lain, para wartawan pun memuji dan juga mengatakan jika Junwo memiliki rumor yang buruk yang telah beredar. Namun tak bisa dipungkiri lagi jika dia adalah hunter terbaik saat ini. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Dia mengatakan apa yang akan Junwo sampaikan tentang kasus kekerasan yang dilakukan kepada tim pembersihan dungeon. Mendengar hal itu, Junwo pun terkejut dan menghentikan langkah kakinya. Lalu orang itu pun memperjelas jika kasus yang dimaksudkan adalah tentang kekerasan yang telah Junwo lakukan kepada salah satu anggota tim pembersihan dungeon. Dirinya mendengar jika Junwo menendangnya habis-habisan ke arah tembok. Kemudian, dengan panjang lebar orang itu sambil mendekat mengatakan jika dirinya juga tahu bahwa saat ini Junwo sedang berpura-pura tidak tahu. Namun dirinya mengenal orang yang telah Junwo pukuli itu. Sambil tersenyum jahat, orang itu mengatakan jika peringkat pertama dunia memanglah hebat, karena dia bisa memukuli orang yang seumuran dengan ayahnya dan tak ada satupun media yang membahasnya. Mendengar perkataan orang itu, semua orang yang ada di sana pun menggunjing serta membicarakan Junwo yang telah memukuli warga sipil itu. Di sisi lain, Junwo pun terkejut dan juga merasa kesal dengan hal itu. Lalu mengatakan jika rumor itu sungguh tak mengenakkan serta berlalu pergi memasuki pintu dungeon. Namun orang itu tak menyerah dan seakan memprovokasi Junwo. Dia mengatakan agar Junwo hunter peringkat pertama di seluruh dunia untuk bersemangat dalam pembasmian hari ini. Akan tetapi berbeda dengan Junwo, dia terlihat terprovokasi dan terlihat sangat marah hingga membuat teman satu timnya pun merasa tak nyaman saat memasuki dalam dungeon. Kemudian diketahui bahwa di Korea terdapat Asosiasi Manajemen Dimensi Supernatural atau biasa disebut dengan asosiasi. Organisasi itu dibuat untuk melindungi negara dan warga sipil dari dungeon dan monster yang muncul. Asosiasi itu juga memiliki fungsi mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural dan membaginya ke dalam 4 tim. Salah satu tim yang bertugas untuk pembasmian secara langsung adalah tim strategi, yang biasa disebut dengan hunter.
Dan salah satu tim yang dianggap paling elit adalah tim strategi 1. Itu dikarenakan persentase keberhasilan pembasmian Dungeon-nya sempurna di angka 100%. Dan juga beranggotakan hunter peringkat tinggi nasional. Serta pemimpin tim itu adalah Kim Junwo. Kemudian kembali ke tempat Junwo, terlihat bahwa dia sangat kesal saat melihat dirinya yang sedang viral berada di semua sosial media dan menjadi pembicaraan hangat karena skandal kelakuan yang telah dia lakukan. Junwo membaca berita itu saat berada di dalam mobil. Junwo mempertanyakan siapakah orang yang memprovokasinya sebelum pembasmian tadi. Sedangkan Ketua Lee yang sedang menyopir mobil pun menanggapi dengan berujar kenapa Junwo terlihat kesal seperti itu, padahal pembasmian kali ini berakhir dengan sukses. Sedangkan Junwo yang masih membaca berita tentang dirinya pun mengatakan bahwa buat apa Sekretaris Lee masih bertanya padahal dirinya sudah mengatakan agar jangan sampai hal itu diketahui oleh orang lain. Kemudian berteriak mengatakan bahwa bagaimana caranya orang-orang bisa mengetahui hal itu dan internet saat ini sedang heboh membahasnya. Lalu menanyakan wartawan itu bekerja untuk media apa kepada Ketua Lee. Akan tetapi Ketua Lee menginfokan jika orang itu bukanlah seorang wartawan, melainkan seorang warga sipil dan juga merupakan anak laki-laki dari Park Geun-tae dari tim pembersihan Dungeon yang terlibat dalam kejadian ini. Namun masalahnya bukan hanya kejadian ini, tapi sekarang banyak bermunculan saksi-saksi untuk kejadian lama setelah mendapatkan dukungan dari media. Mungkin situasinya akan terus memburuk, jadi sebaiknya Junwo istirahat dulu di rumah untuk sementara waktu. Lagi pula, Junwo juga tak memiliki jadwal apapun, jadi bisa dianggap juga hal ini bisa dijadikan sebagai liburan untuknya. Akan tetapi, Junwo mengeluarkan ekspresi yang menakutkan berujar kepada Ketua Lee bahwa seperti yang telah dia tahu jika dirinya paling benci dengan orang-orang yang menghalangi jalannya. Ketua Lee pun menanggapi dengan berujar dirinya sudah mengetahuinya. Sedangkan Junwo masih saja protes dengan berujar bahwa jika Ketua Lee sudah tahu seharusnya dia melakukan apapun untuk mengawasinya. Kalau hal itu menjadi semakin besar, maka reputasinya akan terancam. Ketua Lee pun menyanggupi dengan mengatakan akan mengusahakannya. Kemudian, Junwo pun menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa bicara dengan Ketua Lee sama saja dengan bicara dengan sebuah mesin. Lalu memintanya untuk melupakan hal itu dan menanyakan apakah Ketua Asosiasi telah mengatakan sesuatu. Ketua Lee pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa beliau tak mengatakan apapun. Karena saat ini asosiasi sedang sibuk dengan agenda perekrutan. Jadi sebaiknya Junwo menunggu sampai situasi lebih tenang dahulu. Namun dengan kesal Junwo pun menyangkalnya dengan mengatakan omong kosong. Dia pasti tidak mengatakan apapun karena malas berurusan dengan dirinya. Padahal dirinya sudah melakukan banyak hal untuknya. Jadi jika dia memperlakukan dirinya seperti ini, maka dirinya tak akan tinggal diam. Ketua tim pun membenarkan hal itu lalu menjelaskan bahwa tak akan ada masalah bagi Junwo. Meskipun saat ini media sedang kacau, namun peringkat Junwo tak akan berubah sama sekali. Junwo pun sambil menyedekapkan tangannya membenarkan hal itu juga. Lalu mengingat saat setelah dirinya dan tim berhasil melakukan misi pembasmian Dungeon. Saat itu, dirinya sama sekali tak bisa mengendalikan amarahnya saat melihat para wartawan setelah pembasmian berakhir. Setelah anggota tim menghalangi dirinya menemui wartawan itu yang ternyata adalah anak dari Park Geun-tae, dirinya dipaksa naik mobil dan dibawa pergi ke asosiasi. Walaupun dirinya saat ini sudah lebih tenang, namun amarahnya sama sekali tak kunjung reda. Karena dirinya yang merupakan seorang hunter nasional termuda, rank S pertama nasional, rank triple S pertama dunia, memiliki peringkat 1 rank nasional dan dunia. Bahkan mendapatkan tawaran dari Asosiasi Hunter Nasional. Pencapaian yang selama ini dirinya raih selama bertahun-tahun akan lenyap begitu saja seperti asap. Mana mungkin dirinya tenang dan tak marah sama sekali karena mereka menghalangi masa depannya. Lalu, kembali ke dalam mobil, Ketua Lee pun menanyakan apa alasan Junwo melakukan hal itu. Junwo pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia duluanlah yang mencengkeram bajunya.
Namun Ketua Lee menanyakan apa alasan dia mencengkeram kerah baju Junwo. Karena selama ini Junwo memang tak pernah menyukai tim pembersihan sama sekali. Tapi baru kali ini Junwo sampai melakukan tindakan seperti itu. Akan tetapi Junwo dengan singkat menjawab bahwa dirinya tak mengingatnya. Yang jelas jika sudah sampai di asosiasi, dirinya meminta agar Ketua Lee menyuruh Park Geun-tae menemui dirinya. Sebelum semua semakin berisik, dirinya harus membuat kesepakatan dengannya. Lalu mendecakkan mulutnya sembari mengeluh kenapa banyak sekali yang mengganggu orang yang sudah sukses. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah truk yang tepat berada di depannya dan hampir menabrak mereka berdua. Sontak hal itu membuat mereka berdua pun terkejut. Namun dengan cekatan Junwo menggunakan salah satu skillnya untuk menghindari tabrakan itu. Sembari dalam hatinya berujar, jika dirinya telat 1 detik saja, mereka berdua pasti sudah menabrak truk itu. Karena terlihat truk itu tak memberikan tanda akan menghentikan lajunya. Kemudian menduga jika kemungkinan sopir truk itu sedang mabuk. Sedangkan Ketua Lee terlihat gemetaran di belakang kemudi sembari mengatakan bahwa dirinya tak tahu sama sekali. Lalu, setelah itu dengan kesalnya Junwo pun keluar dari mobil dan bertanya-tanya siapa yang sudah melakukannya. Kemudian berjalan menjauh dari mobil yang ditumpanginya itu. Akan tetapi tiba-tiba dari dalam tanah muncul beberapa alat yang langsung membelenggu tangan Junwo. Itu merupakan sebuah jebakan khusus yang digunakan untuk menangkap orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural. Dan itu mengakibatkan dirinya saat ini tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tak sampai di situ saja, terlihat dari belakangnya terlihat bahwa sebuah truk dengan kecepatan penuh datang ke arah Junwo. Sedangkan saat ini Junwo tak bisa menggunakan skill sama sekali. Bersamaan dengan hal itu, truk itu pun dengan keras menghantam tubuh Junwo hingga membuatnya memuntahkan darah segar dari mulutnya. Namun tak sampai di situ saja, ternyata dari depannya pun ada truk dengan kecepatan tinggi juga datang untuk menabrak Junwo. Dikarenakan hal itu terjadilah ledakan yang luar biasa karena benturan kedua truk yang di tengah-tengahnya ada Junwo yang sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan tak bisa mengaktifkan skillnya sama sekali. Akan tetapi terlihat Junwo masih bisa berdiri walaupun dengan terhuyung-huyung di dalam kobaran api. Dia pun tertawa sembari berkata bahwa hari ini adalah hari yang sangat menyebalkan baginya. Lalu dengan muka yang menyeramkan dengan kemarahan yang memuncak mengatakan bahwa berani sekali mereka menantang dirinya seperti itu. Dan di sisi lain terlihat beberapa orang tentara yang bersiap menembak ke arah Junwo. Serta tak lama setelah itu secara bersamaan mereka pun menembakkan peluru itu ke arah Junwo yang sudah terluka akibat kecelakaan sebelumnya. Sedangkan Junwo merasa bahwa serangan tiba-tiba yang ditujukan untuk dirinya ini sudah direncanakan dengan teliti. Jika hunter biasa yang mengalaminya, mereka pasti sudah kehilangan nyawanya di tempat tanpa bisa memberikan perlawanan sama sekali. Namun berbeda dengan dirinya yang merupakan hunter yang sudah bertarung lebih dari ribuan kali di dalam dungeon yang menjadi tempat banyak orang kehilangan nyawanya. Dan dirinya berpikir bahwa dengan semua yang diterimanya hari ini dirinya tak akan kehilangan nyawanya. Tapi kenyataannya berbeda. Terlihat saat ini Junwo sudah terduduk tak berdaya dan sudah dikepung oleh banyak sekali orang-orang yang memakai seragam. Salah satu dari mereka pun menodongkan senjata tepat di kepala Junwo. Senjata itu merupakan pistol khusus yang digunakan untuk membasmi orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang bernama Titan. Lalu sesaat setelah itu Junwo pun mendapatkan tembakan tepat di dahinya. Dan bersamaan dengan hal itu terlihat beberapa notifikasi sistem yang menginfokan bahwa paru-paru, jantung, hati, otak, dan organ lain mengalami critical damage. Dan juga terdeteksi adanya gagal jantung. Kemudian sistem menghitung persentase Junwo untuk hidup kembali, namun tak diragukan lagi bahwa Junwo dinyatakan telah mati. Bersamaan dengan hal itu, mayat Junwo pun dilemparkan ke dalam sebuah sungai. Dan sistem pun menginfokan jika Junwo saat ini telah berhasil membuka sebuah hidden skill. Hidden skill yang didapatkannya adalah karma.
di mana skill itu akan membuat Junwo kembali ke waktu 10 tahun sebelum dirinya kehilangan nyawanya. Dan setelah kembali ke masa lalu, maka pekerjaan yang akan dilihat dari karma di kehidupan sebelumnya. Lalu, sistem pun menentukan pekerjaan yang cocok untuk karma bagi Junwo. Setelah itu menetapkan pekerjaan yang cocok bagi Junwo adalah tim pembersihan dungeon yang dikelola oleh Asosiasi Manajemen Dimensi Supernatural Korea Selatan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.